Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Objek TV. Di video kali ini kita akan membahas salah satu IoT platform juga yang berfungsi untuk mensimulasikan device-device IoT ya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat memiliki device-nya, bisa nyoba-nyoba dulu nih di Walkwi. Alamatnya ada di walkwi.com. Nah, ini halaman utamanya. Di sini ada beberapa device yang bisa disimulasikan. Itu Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32, Arduino Nano, Raspberry Pi Pico, dan MicroPython untuk ESP32 ya. Jadi ini sangat membantu kita belajar sebelum kita memiliki hardware-nya. Nah, di sini juga disediakan beberapa sampel project-nya ya. Contohnya di bawah ini ada Arduino Library Example. Nah, ini ada beberapa demo yang bisa kita lihat nanti dan dipelajari satu persatu. Nah, khususnya untuk ESP32 di sini ada dua bahasa pemrograman ya. Yang satu basicnya itu untuk Arduino, yang kedua untuk bahasa Python atau MicroPython. Nah, sebelum kita memulai, kita baca dulu dokumentasinya, ada di pojok kanan atas. Bagi kalian yang belum punya akun, silahkan membuat akun agar proyek-proyek kalian bisa tersimpan di akun kalian ya. Kita masuk aja ke Docs untuk baca dokumentasinya. Welcome to Walkwi. Nah, di sini dijelaskan Walkwi is an online electronic simulator. Jadi bukan cuma untuk pemrograman, tapi untuk electronic simulator juga ya. Yang itu bisa digunakan untuk simulasi Arduino, ESP32, dan beberapa brand populer lainnya. Dengan dilengkapi parts, sensor, dan ini contoh-contoh beberapa project yang disediakan oleh Walkwi. Contohnya kita klik paling atas saja, Arduino Uno Hello World. Kita klik. Nah, ini masuk ke editornya ya, dan simulatornya. Jadi ini sama seperti Proteus. Di sini kita bisa panggil boardnya, kemudian kita bisa melakukan wiringnya juga seperti ini. Ini LCD 16x2. Nah, sebelah kiri ini adalah bagian text editornya ya, untuk pembuatan script kita. Nah, kita coba jalankan aja langsung untuk simulasinya. Nah, ini keren ya. Langsung keluar hello Walkwi, kemudian dia melakukan counter ya. Kayak gitu. Oke. Kita stop. Kita balik lagi, kita lihat untuk Blink ESP32, kita klik. Nah, ini ada untuk ESP32. Wah, di sini ada juga part komponennya. Ini resistor, kemudian dihubungkan dengan pin D2 ya. Ini D2. Kemudian ke ground. Oke, resistornya seperti ini. Ini saya sebutnya bendera kecil ini sebagai kutub positifnya atau anode. Kemudian yang benderanya panjang ini adalah kutub negatif atau katodnya. Nah, kita lihat di sini programnya sederhana, mendefine LED di nomor 2. Kemudian setup LED-nya sebagai output, lalu blinking ya, nyala 500 milisecond, kemudian mati 500 milisecond. Kita coba start simulasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa memvisualkan data-datanya tanpa kita merakit langsung hardware di protoboard ya. Oke, kita stop aja. Kita baca lagi ke bawah. Oke, ini unique features ya. Unique features Wi-Fi simulation, kemudian virtual logic analyzer, advanced debugging with GDB, kemudian SD card simulation. Nah, jadi kenapa disebut unique features? Karena memang di Proteus sampai saat ini, sepengetahuan saya, belum bisa melakukan Wi-Fi simulation. Kita coba aja klik Wi-Fi simulation, kita cek. Nah, jadi ini caranya untuk mensimulasikan, untuk mengkoneksikan ESP32 kita terhadap Wi-Fi. Nah, connecting from Arduino. From Arduino itu maksudnya dari bahasa Arduino ya, atau bahasa C. Nah, jadi Walkwi ini menyediakan salah satu Wi-Fi simulator gitu dengan nama Walkwi Guest. Kemudian passwordnya dikosongkan. Kemudian kalau di sini MicroPython untuk bahasa Python, penulisannya seperti ini.
Nah, dalam internet access, this gateway is required since web browser do not allow direct internet access. Ya, jadi karena browsernya tidak memungkinkan untuk direct internet access, jadi dia disimulasikan dalam dua buah jenis, yaitu public gateway dan private gateway. Nah, public gateway ini berlaku untuk semua user, artinya free user. Untuk private gateway itu hanya untuk club member. Nah, kalau kita lihat di bagian club membernya, nah di sini ada beberapa benefits. Yang pertama, bisa upload Arduino library, ya. Kemudian custom binary files seperti bitmaps atau sound dan sebagainya untuk di microSD. Kemudian bisa juga mengkoneksikan ESP32 Wi-Fi ke local network, ya. Nah, kalau kita lihat di join the club-nya, di sini ada dua pricing. Yang pertama monthly payment, itu sebesar $7 per bulan. Kemudian yearly payment-nya itu 5,6 per bulan, cuman dibayarkan selama setahun, jadi $67. Nah, tapi di sini kita akan coba aja dulu untuk yang free user, ya, karena ini sudah cukup mewakilkan. Nah, kalau dari tabel ini bisa kita lihat bahwa ada salah satu yang sangat terlihat, ini adalah incoming connection. Nah, ini incoming connection ini apa? Jadi contohnya kita akan menggunakan program MQTT atau HTTP request. Nah, kalau untuk HTTP request misalkan kita akan post, itu nggak ada masalah, ya. Untuk mengirimkan data nggak ada masalah. Cuman saat datanya kembali ke ESP32, ini untuk public gateway fiturnya belum bisa dilengkapi seperti itu. Sama pula dengan MQTT. Itu kemudian fitur-fitur lainnya sangat terlihat, ya. Speednya slower, faster, stability-nya medium dan high. Kemudian location-nya remote in the cloud. Kalau yang public gateway bisa running di lokal komputer kita. Terus kalau privacy-nya, koneksi kita dimonitor oleh mereka. Kalau ini no monitoring. Oke, kita masuk ke guides-nya diagram editor. Nah, tadi kan kita sudah lihat, ya, di skematiknya bahwa waktu ini bisa mensimulasikan sebuah skematik. Tentu saja kita memerlukan part-part elektronik, ya. Jadi di sini bisa nambahin part, kemudian menggerakkan part, memutar partnya, menduplikat partnya. Nah, di sini ada shortcut-shortcutnya, ya. Ada D untuk duplicate, R untuk rotate, kemudian untuk delete part biasa menggunakan delete button, kemudian editing wires, gitu, ya. Editing wires between two parts. Jadi kita koneksi misalkan satu pin dengan pin yang lainnya, dan di sini ada shortcut untuk merubah warnanya, gitu. Ya, silakan aja dibaca oleh kalian untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan partnya. Kita akan coba langsung aja, ya, di walkthrough-nya. Kita akan pilih untuk ESP32. Oke, ini halaman utamanya, ya. Jadi di bagian atas ada bagian sketch, ini dimana kita menuliskan program, ya. Di sebelah kiri ini adalah editornya, dan di sebelah kanan adalah simulasinya. Gitu, ini start button, dan ini untuk menambahkan komponen. Contohnya tadi misalkan kita tambahin part, LED. Nah, ini kita simpan di sini LED-nya misalkan gitu. Lalu untuk wiringnya kita bisa tarik aja. Sini LED 1, ya, karena ini bendera panjang berarti kutub negatif atau cathode. Kita tarik menuju ke ground. Kemudian yang bendera pendeknya ini kita tambahkan dulu misalkan resistor. Resistor, kemudian klik R untuk rotate. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan dari sini menuju ke pin D2 misalkan, ya. Oke. Nah, ini gimana cara merubah warnanya? Tadi, ya, sudah dikasih tahu bahwa untuk merubah warna kita tinggal klik kabelnya, kemudian kita button 1 2 3 0 sampai 9. Kita lihat di sini. Nah, ini 0 sampai Y bahkan, ya. 0 untuk black, 1 brown, red. Oke. Kita lihat di sini. Misalkan ini warna hijau. Hijau itu green, ya, 5. Kita kasih 5 aja biar warnanya green. Lalu ini untuk yang ke ground biasanya warnanya hitam. Kita kasih 0. Oke. Nah, bagaimana cara merubah nilai resistansinya?
Nah, kalau kita perhatikan sebelah kiri ini ada diagram JSON. Nah, jadi diagram JSON ini dia menyimpan informasi dari skematik kita. Nah, kita lihat connection, lihat. Contohnya, LED 1C dikoneksikan terhadap ground 1 dengan warna black, gitu ya. Lalu LED A-nya koneksi dengan R1, green, dan sebagainya. Nah, R1 di sini berarti resistor yang ada di sini, ya. ID R1 ini sebuah resistor dengan nama ID 1. Nah, value-nya kan 1000, ini dalam satuan ohms, berarti ini 1 kilo ohms ya. Kalau kita pengen rubah jadi 330, maka edit aja JSON-nya di sini jadi 330. Nah, kelihatan ya, gelangnya juga berubah, kode warnanya berubah. Kita coba kembalikan lagi, 1000. Nah, ini kodenya ya, kodenya untuk nilai 1000 ohms. Kalau kita ganti misalkan 470, nah kayak gini nilainya. Oke, kita kasih aja 1000 kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi ke sketch Ino, kemudian kita coba ya pemrogramannya. Misalkan kita define dulu, ini kita kontak di D2, nanti kita menggunakan D2 ya, D2. Kita define dulu di atas, define LED output D2, misalkan seperti itu. Atau kita 2 ya, bukan D2, pin nomor 2. Lalu kita setup di sini misalkan pin mode untuk LED output ya. Pin mode untuk LED output sebagai output. Lalu di sini kita coba digital write LED output high, misalkan kita kasih coba delay 500 millisecond, save, kita coba simulasi. Nah, udah nyala ya, high. Kalau kita pengen blinking atau berkedip ya, kita tinggal copy aja yang ini di bagian loopnya ke bawah, kemudian ini kita kasih low, save, kemudian start simulasi. Nah, blinking ya, seperti ini. Jadi program kita disimulasikan, kemudian di sini ada serial terminalnya juga ya. Hello ESP32, ini dari serial print yang ini. Oke, silakan saja untuk mencoba mengeksplor fitur-fiturnya di Woku ini. Kalau kita lihat di bagian partnya banyak banget ya. Kita bisa tambahkan keypad ya. Lalu kita bisa tambahkan apa lagi nih? Potentiometer. Lalu ada apa lagi di sini? Oh, LED RGB pun ada ya. Ini berwarna nanti red, green, blue. Kemudian analog joystick. Silakan bermain dengan fitur-fiturnya. Cuman kita di sini akan coba menjalankan WiFi-nya ya. Kita akan copy aja dari tutorial kita yang terakhir. Kita copy aja semua, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V atau paste. Lalu kita save. Kemudian kita klik kanan aja format dokumen biar lebih bagus mengikuti formatting dari bawaan Woku-nya. Nah, bagaimana untuk library? Di sini kan kita menggunakan beberapa library ya. PubSubs Client, ThingsBoard. Kalau WiFi ini dia udah bawaan dari ESP32-nya biasanya. Nah, di sini ada library manager ya. Kita tinggal tambahkan aja. Kita tinggal klik library manager. Lalu di sini terlihat kosong, no library installed. Berarti kita akan masukkan library yang kita butuhkan. Misalkan PubSubs Client dan ThingsBoard ya. ThingsBoard dan juga Arduino JSON. Jangan lupa kalau PubSubs Client biasanya bergandengannya dengan Arduino JSON. Oke, selesai. Kemudian klik save.
Nah, kalau udah di save, nanti kita lihat di library.txt ada 3 buah library yang sudah dimasukkan ya. Oke, kita masuk lagi ke pemrograman. Nah, jangan lupa ini WiFi SSID-nya disesuaikan dengan nama SSID yang disimulasikan di Walkway. Kita lihat di WiFi. Nah, namanya Walkway Guest. Ctrl V, kemudian passwordnya dikosongkan saja. Oke, kita coba save. Lalu kita start simulasi. Oke, connecting to Wi-Fi. Connected ya. Connecting to ThingsBoard. Nah, ini udah mulai mengirimkan datanya ke ThingsBoard ya. Oke, kita buka ThingsBoard-nya ya. ThingsBoard-nya sudah saya buka di sini. Nah, kita lihat ada datanya. Nah, ini kenapa terputus? Karena kita sedang tidak buka page-nya. Jadi Walkway ini harus selalu terbuka page-nya supaya simulasinya tetap aktif ya. Nah, terlihat ya datanya nyambung. Masuk lagi datanya. Kalau kita stop simulasinya, nah datanya terputus ya. Datanya terputus, tidak ada data. Kalau kita start lagi, connecting lagi, mulai. Nah, mulai mengirimkan data lagi. Nah, jadi itulah tutorial cara menggunakan Walkway ya. Ini tutorial kecil aja, tidak ada coding-codingan di sini. Saya hanya ingin memperkenalkan salah satu IoT platform atau IoT helper atau simulator yang dapat membantu kita untuk mensimulasikan proyek-proyek kita. Tentu saja apabila kita menggunakan free user itu dengan limitasi-limitasi tertentu. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian komen apabila ada pertanyaan. Dan jangan lupa share tutorial ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan tutorial yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.